Akun Grab gue udah nggak diaktifin selama sebulan. Dan sini gue mau coba on bid lagi guys. Apakah bakal dikasih gacor ataupun sebaliknya. Dan gue akan bahas sistem pembagian order di Grab itu seperti apa. Dan itu menurut analisis gue guys. Oke, tonton aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Haikal di channel Muhammad Haikal. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-share gitu gimana sih nasib akun Grab driver yang udah offbid selama 1 bulan gitu. Dan apakah ketika akun non-aktif selama 1 bulan bakal dapat peringatan gitu dari Grab, sama seperti Shopee gitu, ketika tidak on bid selama beberapa bulan nanti bakal kena peringatan gitu. Dan peringatannya itu juga ini buat disuruh on aplikasi lagi aja gitu guys peringatannya. Dan harus menjalankan beberapa order gitu supaya akunnya aman kembali. Di sini gue bakal bahas gitu di Grab driver ketika offbid selama 1 bulan apa pengaruhnya gitu di akun ini, dan apakah akunnya bakal sepi dan anyap ataupun sebaliknya. Nah, dan gua offbid selama 1 bulan ini karena di ojol ini gua hanya sebagai sampingan itu, karena kesibukan utama gue itu bekerja guys. Jadi gua di bulan Juli benar-benar off selama kurang lebih 1 bulan guys. Nah, jadi gua bakal nunjukin riwayat on bid gua aja gitu ketika gua mulai on bid lagi, tepatnya di tanggal 5 Agustus 2024, tepatnya di hari Senin. Dan gua on bid dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang aja guys. Jadi kalau kalian pengen tahu riwayat orderannya, langsung aja gua tampilin screen recordernya guys. Nah, jadi di sini gue buka aplikasi Grab driver gue guys, dan di sini langsung aja ke menu pendapatan. Nah, di sini langsung gue klik ke menu pendapatan guys. Nah, dan di sini gue klik mingguan guys. Nah, di sini gue buka di bulan Juli, karena di bulan Juli gue benar-benar offbid kurang lebih 1 bulan guys. Nah, gue terakhir on bid di bulan Juli itu di tanggal 1 dan 3 Juli guys 2024. Nah, jadi sisanya ke depannya sampai bulan Agustus gue benar-benar off bid gitu selama 1 bulan. Di minggu 28 dari tanggal 8 sampai 14 Juli di sini gue off bid. Minggu ke-29 juga off bid di tanggal 15 sampai 21-nya. Terus di minggu 30 di tanggal 22 sampai 28 Juli juga off bid, dan di minggu 31 dari tanggal 29 sampai 4 Agustus di sini juga masih off bid gitu. Jadi udah 4 minggu di sini gue offbid gitu, jadi hampir 1 bulan. Nah, di sini gue on bidnya lagi itu di hari Senin guys. Gue libur yaitu di tanggal 5 Agustus 2024, dan di sini gue mendapatkan orderan 20.800. Dan waktu itu pas gue on bid gue nyangkanya nggak bakal dapat order gitu, apalagi gue onnya jam 7 pagi, mungkin terlalu siang gitu. Apalagi buat akun yang udah lama nggak on bid kan, kurang lebih 1 bulanan. Jadi situ gue on bid mulai jam 7, dan sini kita cek aja gitu riwayat orderannya dari jam berapa aja. Dan di sini ternyata nggak terlalu lama gitu gue nunggu ordernya, bisa dibilang gacor gitu. Karena untuk level gue juga di sini kan masih anggota, jadi di sini masih dikasih gitu. Jadi di orderan pertama itu di jam 8.38 pagi gitu, ketika gua on bid jam 7 pagi, jadi kurang lebih sejam setengah gitu gua nunggunya. Dan untuk di orderan kedua jam 9.44 gitu, jadi kurang lebih 1 jam juga nunggunya. Dan di orderan yang ketiga di sini di jam setengah 11 siang gitu, jadi kurang lebih jedanya 1 jam untuk gua mendapatkan order. Jadi menurut gua nggak terlalu lama gitu, apalagi akun gua kan levelnya anggota. Padahal biasanya gua kalau on bid kan nunggunya harus berjam-jam. Dan untuk kali ini gua dikasih orderan cukup lumayan cepet gitu, karena untuk level anggota ini setiap jamnya dikasih orderan itu udah lumayan banget gitu. Jadi di sini gua on bid sebenarnya setengah hari guys, cuma sampai jam 12 siang. Dan di sini orderan terakhir gua di jam setengah 11 gitu. Jadi di sini gua mendapatkan 3 orderan aja, karena ada beberapa urusan juga di siang harinya. Jadi gue on bid cuma sampai jam 12 siang aja guys, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kurang lebih gue on bid selama 5 jam aja, dan mendapatkan pendapatan sebesar 40.800. Karena untuk trip orderan juga nggak terlalu jauh. Nah, jadi gue buat video ini buat sharing aja ke kalian gitu, sekalian buat cek kondisi akun gue juga, apakah aman ketika gue nggak on bid selama 1 bulan gitu. Dan ternyata nggak dapat notif juga dari Grabnya, karena kalau di Shopee biasanya kalau nggak on bid selama 1 bulan atau berbulan-bulan biasanya dapat notif gitu untuk mengaktifkan aplikasinya lagi. Dan mungkin kalau udah dapat notif dan kita tidak mengaktifkannya lagi, bisa jadi akun kita kena suspend gitu sementara, atau kemarin gue nggak tahu ya. Kalau temen gue kemarin begitu guys, dapat suspend tapi sementara, karena akun Shopee Botnya udah lama nggak aktif, dan dia dapat notif buat disuruh aktifin aplikasinya lagi, tapi dia nggak aktifin, dan ternyata akunnya tersuspend sementara, dan disuruh ke SDC buat pengaktifan akunnya lagi. Nah, setelah lama gue nggak on bid di aplikasi Grab ini, dan gue coba on bid lagi, ternyata masih cepet gitu dikasih ordernya. Jadi di sini gue mau sekalian sharing gitu dan menganalisis bagaimana sih sistem pembagian order di Grab ini, dan ini menurut pendapat gue dan pengalaman yang gue alami ketika gue mendapatkan orderan. Nah, yang pertama, jadi di Grab ini untuk potensi mendapatkan orderan ini kita harus lihat gitu situasi di lapangan. Apa kira-kira ada potensi buat dapat order gitu. Kalau gue sih biasanya pagi gue mainnya di perumahan atau perkampungan, dan siang hari
harinya gue merapat ke ruko-ruko gitu buat mendapatkan orderan express ataupun food gitu. Nah untuk di Grab ini juga kita kan harus benar-benar dekat gitu sama posisi customer ataupun penumpang kita. Nah, jadi usahakan kita mencari spot-spot yang menurut kita strategis gitu, yang mana di situ banyak potensi orderannya. Nah kan kalau untuk Shopee biasanya kan titik jemputnya jauh-jauh. Nah kalau di Grab benar-benar harus dekat gitu dengan posisi customer ataupun penumpang kita. Nah jadi faktor yang kedua itu pengaruh saldo gitu. Dikarenakan akun gua anggota, jadi di sini gua juga harus bermain saldo. Jadi untuk main saldo ini nggak cuma buat orderan food aja guys. Untuk orderan penumpang juga di sini gua menyiapkan saldo gitu sebesar 50.000. Dan kalau untuk main food gua biasanya isi saldo sebesar 100 sampai 150.000 guys. Karena biasanya untuk yang didahuluin itu level akun yang lebih tinggi dulu guys biasanya. Nah jadi kenapa kita harus main saldo? Karena untuk meningkatkan potensi untuk mendapatkan order yang tagih tunai gitu guys. Karena banyak juga customer yang menggunakan metode pembayaran tagih tunai guys. Jadi supaya kita dapat dua peluang, yaitu mendapatkan orderan tagih tunai dan juga mendapatkan orderan yang non tunai guys. Apalagi buat gue yang masih levelnya anggota gitu, yang bisa dibilang masih susah gitu dapat ordernya. Maka untuk memperbesar peluang mendapatkan ordernya di situ gue harus main saldo guys. Jadi untuk food biasanya gue nyediain saldo atau dompet kredit itu sebesar 100.000 sampai 150.000 guys. Nah oke, mungkin itu guys sedikit analisis dari gue, dan ini menurut pendapat gue dan pengalaman gue guys. Karena kan gue ngojol ini hanya sebagai sampingan guys, dan ini juga gue baru aktif lagi gitu lah, kurang lebih 1 bulan gue non aktif gitu di aplikasi Grab ini. Jadi sejauh ini belum ada peringatan juga ataupun notifikasi gitu di aplikasi Grabnya. Jadi gue non aktif selama 1 bulan ini masih aman-aman aja gitu untuk aplikasi gue. Dan gue juga masih dikasih orderan gitu. Totalnya gue on bid di hari Senin, gue dapet 3 orderan gitu ketika gue on bid pas libur di hari Senin pada tanggal 5 Agustus 2024. Oke, mungkin cukup itu aja gitu informasi dan sharingnya dari gue. Semoga bisa bermanfaat gitu buat kalian semua, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan aja di kolom komentar guys. Thanks for watching, see you in the next video.